Selamat pagi anak-anak, salam Patriot Pense, semangat belajar, belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, masih bersama dengan saya, Ibu Elis F. Soplanit, SPD. Pada video pertama, kita telah belajar tentang pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaannya. Ikuti dengan seksama tayangan video berikut. Ada dua tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis struktur teks laporan percobaan. Dan yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai struktur teks laporan percobaan. Seperti halnya teks-teks yang lain, maka teks laporan percobaan juga memiliki struktur pembangun teks. Nah, apa saja struktur teks laporan percobaan itu? Yang pertama, judul, kemudian tujuan, yang ketiga, alat dan bahan, 4, langkah kerja atau langkah kegiatan, kemudian yang kelima adalah hasil percobaan, dan yang terakhir atau yang keenam, kesimpulan. Itulah keenam bagian dalam struktur teks percobaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul. Apa yang dimaksud dengan judul pada struktur pertama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah kepala karangan. Jadi, dalam struktur teks laporan percobaan, judul berada pada bagian pertama. Judul juga berfungsi memberikan gambaran awal kepada pembaca. Ketika kita melihat judul, maka kita akan punya gambaran tentang isi teks tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita memilih judul, kita harus memperhatikan syarat-syarat judul yang baik. Apa saja syarat-syarat judul yang baik? Antara lain, 1. Relevan. Relevan berarti ada hubungan antara judul dengan tema, antara judul dengan tujuan. Yang kedua, menarik. Yang dimaksud dengan menarik di sini bahwa judul harus menarik adalah terutama pada pilihan kata atau diksi yang dipakai. Harus mampu menimbulkan rasa ingin tahu pembaca dan menjadi tertarik untuk membaca tulisan tersebut. Yang ketiga, judul harus menggambarkan isi secara garis besar. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa judul harus memberikan informasi awal kepada pembaca tentang teks yang akan dibaca oleh seseorang. Kemudian bagian yang berikut adalah tujuan. Ketika kita hendak membuat percobaan, maka kita harus punya tujuan. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai. Dalam hal ini, sesuatu yang ingin dicapai melalui percobaan tersebut. Misalnya, dalam situasi corona seperti ini, di mana harga hand sanitizer cukup mahal. Kemudian kita hendak membuat percobaan membuat hand sanitizer sendiri. Maka tujuannya adalah menghasilkan hand sanitizer yang murah. Yang berikut adalah alat dan bahan. Yang dimaksud dengan alat dan bahan di sini adalah semua alat, semua bahan yang digunakan dalam suatu percobaan. Pisau, gunting, tabung reaksi, sendok, dan lain sebagainya itu disebut alat. Sedangkan air, lem, sabun, alkohol, dan lain sebagainya disebut bahan.
Yang berikut adalah langkah kegiatan. Apa itu langkah kegiatan? Langkah kegiatan adalah urutan kegiatan atau urutan kerja yang dipakai dalam suatu percobaan. Yang harus diperhatikan adalah langkah kegiatan ini harus dilakukan sesuai urutannya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita melakukan percobaan tidak mengikuti urutan langkah kerja, maka apa yang akan terjadi? Ya, percobaan kita bisa gagal. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mengikuti tahapan atau urutan langkah kegiatan. Yang berikut adalah hasil. Ini merupakan bagian terakhir dari suatu proses percobaan. Hasil merupakan sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu yang diperoleh dari sebuah percobaan. Kalau kita membuat percobaan membuat tinta tidak terlihat pada pertemuan yang kemarin, maka hasilnya adalah kita mempunyai tinta yang dapat dipakai menulis tanpa terlihat oleh orang lain, kecuali dengan menggunakan bantuan bolam. Kalau kita melakukan percobaan membuat slime tanpa boraks, maka hasilnya adalah kita memiliki slime atau kita mendapat hasil slime tanpa boraks. Hasil yang dicapai tentu tergantung pada langkah kerja tadi. Kalau kita mengikuti langkah kerja, maka percobaan kita akan berhasil. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Kalimat kesimpulan dalam teks percobaan, misalnya, ternyata dengan bahan yang murah dan ada di sekitar kita, kita dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan mudah. Jadi anak-anak, dalam struktur teks laporan percobaan ada 6 langkah, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian kita akan menentukan strukturnya. Kalimat pertama, pembuatan slime tanpa boraks bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Menurut kalian, kalimat ini merupakan struktur yang mana? Ya, benar sekali, tujuan. Kalimat ini merupakan bagian tujuan dari sebuah teks percobaan. Kalimat kedua, dalam membuat slime tanpa boraks, kita membutuhkan lem final secukupnya, sendok untuk mengaduk. Menurut anak-anak, kalimat kedua ini merupakan bagian alat dan bahan. Kalimat ketiga, aduklah campuran tersebut sampai merata. Kalimat ini merupakan bagian dari langkah kerja. Kalimat berikutnya, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Menurut kalian, kalimat keempat ini merupakan bagian? Ya, benar sekali, yaitu hasil. Kalimat berikutnya, dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Menurut anak-anak, kalimat terakhir ini merupakan kalimat yang ada di dalam bagian kesimpulan.
Jika kalimat-kalimat tadi dirangkai menjadi sebuah teks percobaan, bisakah kalian membuat judul yang tepat untuk teks tersebut? Tuliskanlah judul yang tepat dalam kolom komentar yang ada dalam aplikasi belajar kita. Ya, anak-anak, untuk tujuan kedua, yaitu ciri kebahasaan teks laporan percobaan, akan Ibu sajikan dalam tayangan video selanjutnya. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini tentang struktur teks laporan percobaan. Harapan Ibu, kalian dapat memahami penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Jika ada yang belum jelas, kalian dapat menanyakan lewat kolom komentar atau langsung melalui nomor WhatsApp Ibu. Sekian pertemuan kita, sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat pagi, salam Patriot Spense, semangat belajar, belajar dari rumah.